FIFA itu mirip Gojek atau Shopee. Kalau Gojek mempertemukan pengemudi dan penumpang, Shopee mempertemukan penjual dan pembeli, FIFA mempertemukan negara, pemain, supporter, sponsor, stasiun televisi, kota tuan rumah, dan brand global dalam satu pasar emosi yang luar biasa besar. Di Piala Dunia 2026, mereka menambah 40 pertandingan baru, dari yang semula 64 laga menjadi 104 laga. Dampaknya langsung terasa. Proyeksi pemasukan FIFA untuk siklus 2023 hingga 2026 kini direvisi menjadi sekitar 13 miliar dolar AS. Tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Di saat FIFA memburu rekor pemasukan, sejumlah kota tuan rumah justru menghadapi potensi defisit hingga ratusan juta dolar. FIFA menjual tiket, sponsor, hak siar, dan paket VIP. Sementara kota tuan rumah harus menanggung biaya keamanan, transportasi, penutupan jalan, hingga fan zone. Semua pengeluaran yang tidak pernah terlihat di layar televisi. Supporter datang membawa cinta, FIFA datang membawa sistem. Lalu pertanyaannya, bagaimana organisasi yang menyebut dirinya nirlaba bisa mengalirkan uang sebesar itu ke pusat? Dan tahukah Anda bahwa mesin uang ini sekarang perlahan justru sedang merusak aset paling berharga yang mereka miliki? Ternyata FIFA bukan sekedar mengelola sepak bola. FIFA mengelola perhatian. Dan itulah yang membuatnya menjadi salah satu mesin bisnis paling menguntungkan di dunia. Gini ceritanya. Kita mulai dari satu kursi stadion. Di tangan FIFA, satu kursi bukan lagi sekedar tempat duduk. Kursi itu berubah menjadi rangkaian sumber pendapatan. Ada harga tiket, biaya layanan, paket premium, sponsor di sekitar stadion, hak siar, cuplikan pertandingan yang dipotong menjadi konten pendek, sampai data tentang siapa yang menonton dan merek apa yang mereka lihat. Nah sekarang bayangkan semua itu terjadi bukan di satu kursi, melainkan di jutaan kursi dalam 104 pertandingan. Pada 10 Januari 2017, Gianni Infantino mengumumkan keputusan yang mengubah wajah sepak bola selamanya. Piala Dunia diperluas dari 32 menjadi 48 negara. Jumlah pertandingan pun bertambah dari 64 menjadi 104. Logika di balik keputusan itu sebenarnya sederhana dan sangat dingin. FIFA melihat bahwa aset paling berharga di era digital bukan lagi sekedar pertandingan, melainkan perhatian manusia. Lagu kebangsaan yang menggetarkan, air mata supporter, dendam 4 tahunan yang akhirnya terbalaskan, mimpi seorang pemain dari negara kecil yang akhirnya tampil di Piala Dunia. Semua emosi itu sudah ada, sudah hidup di dada jutaan supporter di seluruh dunia. FIFA hanya perlu menyediakan panggung, lalu menjual akses terhadap perhatian yang lahir dari emosi tersebut. Dalam dunia bisnis, itulah yang disebut inventory, stok yang bisa dijual. Dan FIFA baru saja melipat gandakan stoknya. Hasilnya sudah terlihat. Pada siklus sebelumnya, FIFA membukukan pemasukan sekitar 7,6 miliar dolar AS. Untuk siklus 2023-2026, angka itu kini direvisi menjadi sekitar 13 miliar dolar AS. Besarnya kekuatan sinergi ini juga terlihat dari data Piala Dunia 2026. Ada 1.248 pemain dari 449 klub di 71 negara. Setiap pemain membawa lingkarannya sendiri. Negara-negara debutan seperti Cabo Verde, Curaçao, Jordan, dan Uzbekistan menghadirkan pasar emosi yang sama sekali baru. Orang yang sebelumnya hanya menjadi penonton netral kini punya alasan pribadi untuk ikut peduli. Bagi kita di Indonesia pun sama. FIFA nggak peduli apakah Indonesia lolos ke Piala Dunia atau tidak. Perhatian kita tetap mengalir ke platform mereka. Begitu juga uang kita. Namun ada satu lapisan yang membuat cerita ini menjadi lebih gelap. Bina Ramrup menangis di depan gerbang Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Ia sudah membeli 2 tiket seharga 485 dolar AS per tiket untuk menyaksikan pertandingan Spanyol melawan Cape Verde bersama cucunya. Namun, tiket itu tidak pernah muncul di aplikasi resmi FIFA. Selama berjam-jam ia mondar-mandir antara layanan pelanggan StubHub dan perwakilan FIFA. Saya tidak minta refund, katanya kepada Associated Press. Saya hanya ingin masuk ke pertandingan itu. Kasus serupa juga terjadi di Dallas. 2 mahasiswa sudah mengeluarkan 1.600 dolar AS sejak berbulan-bulan sebelumnya. Tiket sudah dibeli, penerbangan, Airbnb, dan mobil sewaan juga sudah dipesan. Beberapa hari sebelum berangkat, tiket mereka tiba-tiba hilang. Jeremy Wright juga mengalami hal yang serupa. Ia sudah menyiapkan perjalanan kejutan untuk istrinya dari Austin ke Dallas. Beberapa jam sebelum kick-off, tiketnya lenyap. Fenomena ini dikenal sebagai ghost ticket. Tiketnya terlihat ada di sistem, tapi tidak bisa digunakan ketika pemiliknya tiba di gerbang stadion. Ironisnya, pada saat yang sama, kursi yang disebut tidak tersedia itu justru muncul di pasar penjualan ulang dengan harga berkali-kali lipat. Piala Dunia yang kita saksikan hari ini adalah platform monetisasi emosi terbesar di dunia.
Dan kita, para supporter, adalah bahan bakarnya. Dan selama kita terus bersedia terbakar, maka mesin itu akan terus menyala. Dan harga kayu bakarnya akan terus dinaikkan. Namun ketika sebuah platform tumbuh terlalu agresif, retakan mulai muncul di tempat yang tidak pernah terlihat di laporan keuangan. Di dunia teknologi ada istilah N-shitification, yaitu fase ketika sebuah platform pada awalnya memberi banyak manfaat bagi penggunanya, tetapi setelah semua orang bergantung, platform itu mulai mengambil semakin banyak untuk dirinya sendiri. Awalnya terasa membantu, lama-kelamaan terasa memeras. Setidaknya ada 3 retakan besar yang mulai terlihat di Piala Dunia 2026. Yang pertama adalah ketimpangan antara FIFA dan kota tuan rumah. FIFA memperoleh pendapatan dari tiket, sponsor, hak siar, paket VIP, izin penggunaan logo, dan merchandise. Sebaliknya, kota tuan rumah harus menanggung keamanan, transportasi, penutupan jalan, fan zone, hingga koordinasi aparat biaya yang tidak pernah terlihat di layar televisi. Laporan Fortune menyebut potensi defisit ratusan juta dolar yang harus ditanggung kota-kota tuan rumah Piala Dunia 2026. Retakan yang kedua adalah runtuhnya kepercayaan supporter. Dynamic pricing membuat harga tiket terus berubah mengikuti permintaan. Semakin besar keinginan orang untuk menonton, semakin mahal harga yang harus dibayar. Di atas spreadsheet, strategi ini terlihat sangat cerdas. Namun di hati supporter, rasanya seperti dihukum karena terlalu mencintai sepak bola. Belum lagi masalah ghost ticket. Supporter bukan hanya harus membayar lebih mahal, tetapi juga harus menanggung kecemasan sampai benar-benar berhasil melewati pintu stadion. Retakan yang ketiga adalah risiko dilution. Jika jumlah pertandingan terus bertambah, sementara kualitasnya tidak merata, ekspansi justru berubah menjadi pengenceran nilai. Pemain datang dalam kondisi kelelahan karena kalender kompetisi yang sudah padat. Kualitas pertandingan menurun. Dan ketika kualitas turun, harga mahal yang dibayar penonton semakin sulit dibenarkan. Pada akhirnya, sponsor pun mulai menghitung ulang. Jumlah pertandingan bertambah, beban kota bertambah, harga tiket naik, tekanan pada pemain meningkat, tekanan terhadap sponsor ikut bertambah, dan pemasukan FIFA terus bertambah. Semua pihak yang berada di pinggir platform harus menanggung beban yang lebih besar agar pusat platform terlihat semakin bersinar. Ada beberapa langkah strategis yang perlu dipikirkan FIFA. Pertama, soal ketimpangan dengan kota tuan rumah. Skema pembagian manfaat harus diperbaiki secara struktural, bukan hanya mengandalkan janji soal pariwisata atau citra global. Kalau kota menyediakan keamanan infrastruktur dan ruang publik, maka kota juga harus memperoleh bagian yang sepadan. Sebab mitra yang terus dibebani, cepat atau lambat akan berhenti menjadi mitra secara sukarela. Yang kedua, soal kepercayaan supporter. Orang rela membayar mahal demi sebuah momen yang bermakna. Tapi mereka akan marah ketika merasa dimanfaatkan. Ada batas yang jelas antara strategi harga yang cerdas dan strategi harga yang predatoris. Begitu pula dengan ghost ticket. Ini bukan sekedar kegagalan operasional. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Ada 3 pelajaran penting dari cerita FIFA ini. Pertama, platform yang paling dominan justru paling rentan terhadap kesombongan ekosistemnya sendiri. FIFA bisa membuat kota tuan rumah menanggung defisit ratusan juta dolar karena hampir tidak ada yang berani menolak kesempatan menjadi tuan rumah. Padahal, ekosistem yang sehat bukan ditentukan oleh siapa yang paling berkuasa, melainkan oleh siapa yang mampu memastikan bahwa semua pihak sama-sama memperoleh manfaat. Kedua, ada titik ketika kuantitas mulai membunuh kualitas. Infantino bertaruh bahwa 104 pertandingan masih akan terasa istimewa. Taruhan itu sampai hari ini belum terbukti. Dalam bisnis apapun, volume yang terus naik tanpa kualitas yang terjaga pada akhirnya hanya melahirkan kejenuhan. Yang ketiga, pelanggan yang paling loyal justru bisa menjadi pihak yang paling berbahaya ketika merasa dikhianati. Bina Ramrup, 2 mahasiswa di Dallas, dan Jeremy Wright hanyalah representasi dari jutaan supporter yang sudah membayar mahal, merencanakan perjalanan, dan menyiapkan kenangan, tetapi akhirnya merasa dikhianati oleh sistem. Dynamic pricing dan ghost ticket bukan sekedar persoalan teknis. Keduanya adalah sinyal bahwa FIFA mulai melihat cinta supporter sebagai peluang untuk dimonetisasi. Dan ketika orang yang paling mencintai mulai merasa dikhianati, kemarahannya akan menjadi yang paling dalam dan paling lama. Pada akhirnya, cerita FIFA mengingatkan kita bahwa ketika sebuah bisnis bertumbuh, maka godaan terbesarnya adalah mengambil lebih banyak dari pelanggan yang paling loyal. Naikkan harga sedikit,
tambah biaya layanan sedikit, kurangi kualitas sedikit, dorong iklan lebih banyak sedikit. Awalnya pemasukan naik, dashboard terlihat indah, investor senang. Tapi di balik semua angka itu, ada sesuatu yang sangat rapuh. Rasa percaya, rasa memiliki, dan keyakinan bahwa pelanggan masih dihargai. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah bisnis Anda benar-benar sedang bertumbuh? Atau diam-diam hanya sedang memajaki kesetiaan pelanggan yang selama ini paling loyal?